السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمد وله انتقى من خلقه ومجد ولم يعظم مثل طه أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، الحمد لله. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bisa berhadir dengan sama-sama membaca dan memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kita diizinkan pula untuk bisa berhadir dalam acara haul Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul bersama-sama pada sore hari ini, segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan dunia maupun akhirah kita dipermudah oleh Allah. Allah jadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita yang halal lagi berkah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salih dan salihah, dan mudahan kita sabarataan selamat dunia wal akhirah, bahagia dunia wal akhirah, sukses dunia wal akhirah dalam keadaan meninggal husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, jikalau bukan izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah kita mampu untuk melangkahkan kaki kita untuk bisa berhadir di tempat semacam ini. Dan jikalau bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita mampu untuk mengucapkan nama daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di ketika kita mampu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu tandanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, sehingga didudukkannya di tempat-tempat yang baik seperti ini semata-mata kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan keberkahan daripada sahibul haul Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita sabarataan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ulama kita mengatakan bahwasanya keberkahan tersebut ada min haitsul waqt. Keberkahan itu bisa jadi dari segi waktu. Kadang ada orang diberikan waktu yang sedikit, namun waktu sedikit tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan barakatul waqt. Pernah diceritakan guru kita tentang Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar. Suatu ketika guru beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Attas ini datang ke Sewun, bermalam di rumah masyayikh yang ada di Sewun sana. Dan Al-Habib Ali Habsyi ini beliau adalah murid daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Aku perhatikan, kata beliau, guruku Al-Habib Abu Bakar Al-Attas ini di sepertiga malam beliau bangun. Maka aku pun ikut bangun juga. Dan kebiasaan orang-orang saleh, mereka jikalau sepertiga malam membikin kopi
Dan kopi di Hadramaut itu manual bahasa kitanya, ditumbuk dulu, kemudian disiapkan tugasan memasak banyunya tersebut. Ketika aku perhatikan, kata beliau, ketika aku menumbuk daripada kopi itu, aku perhatikan Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, beliau membaca Al-Quran dari suratul Fatihah dengan nada yang kada cepat dan nada yang kada lambat, sedang. Aku perhatikan beliau membaca suratul Fatihah, habis suratul Fatihah beliau membaca suratul Baqarah, sampai aku perhatikan setengah jam, kata beliau, Al-Habib Abu Bakar Al-Attas itu mampu mengkhatamkan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas dengan jangka waktu setengah jam, 30 menit. Itulah keberkahan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bertanya kepada Al-Habib Abu Bakar, wahai guru kami, ahadihi al-karamah, apakah ini termasuk karamah daripada sampian? Ujar Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, la ya waladi, hadha barakatul waqt wa hadha barakatul istiqamah. Ini, kata beliau, wahai anakku, bukan suatu karamah. Engkau mampu untuk mengerjakannya, dan orang lain pun mampu untuk mengerjakan, mampu mengkhatamkan Al-Quran setengah jam dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas. Dan ini semua adalah keberkahan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kayak apa caranya untuk mendapatkan waktu yang berkah tersebut? Salah satunya dengan kita beramalan istiqamah. Mertuanya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu, beliau itu mujahadah sehari semalam kada beguringan. Sampai dikatakan beliau ini sehari semalam itu cukup dengan luhaidhat. Bahasa kitanya apa luhaidhat itu? Takalap sedikit. Kayak itu, bangun. Cukup bagi beliau. Guringnya beliau itu luhaidhat, takalap aja. Ditakuni lawan murid sidin, wahai Habib, apakah itu adalah karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau? La ya waladi, hadhihi hiyal istiqamah, kata beliau. Ini keistiqamahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Jadi cara mereka itu untuk mengurangi waktu tidur itu, ujar guru kita, sedikit-sedikit. Misalkan sebulan itu mampu mengurangi waktu 1 menit. Misalkan bulan ini bulan Mei, setiap jam 11 sidin guring, jam 11 malam. Bulan Juni kena sidin guringnya jam 11 lewat 1 menit. Kada langsung jam 12 itu guring kada. Itu mereka menyedikitkan waktu untuk bisa berduaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sabarataan kawa berjalan sebagaimana jalan para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dipadahkan barakatul dzawal. Keberkahan itu ada namanya keberkahan zat seseorang. Seperti siapa? Seperti Nabi Isa alaihi salam, yang dikatakan dalam Al-Quranul Karim, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salah. Dan Allah telah menjadikan diriku, kata beliau, dari ujung kepala beliau sampai ujung batis, keberkahan yang penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal mampu dihidupkan beliau. Kenapa? Karena keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya beliau. Barakatul dzat. Ada lagi barakatun fil buq'ah. Keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suatu tempat. Jadi jikalau tempat tersebut diberkahi lawan Allah Subhanahu wa taala walaupun halus saja,
walaupun sempit tempat tersebut, jikalau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan ketentraman di dalam hati kita yang masuk ke dalam tempat tersebut. Sekalipun luas tempat itu, jikalau dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah ganal banar misalkan, namun kadada berkahnya, maka kadada menjadikan ketenangan di dalam hati seseorang. Jadi keberkahan itu bukan dari segi berapa besarnya rumah seseorang, namun keberkahan tersebut di ketika seseorang dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di ketika kita hadir di majlis semacam ini, mengadakan haul daripada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, tujuan kita adalah untuk mendapatkan keberkahan daripada sahibul haul. Mudah-mudahan kita sabarataan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, kemudian daripada itu, maka ini adalah sebahagian manaqib riwayat hidup Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi beliau dan bagi orang yang membaca manaqibnya dan mendengarkannya, amin ya rabbal alamin. Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau adalah seorang yang sangat alim, yang menguasai berbagai ilmu agama, dan yang sangat salih, lagi sangat bersifat wara'. Seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu zahir dan ilmu batin. Seorang arif billah yang tenggelam dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Seorang ulama yang sangat dimasyhurkan Allah di masanya dan di daerahnya. Murid Tuan Syekh Muhammad As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu wa ardhah. Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan pada malam Kamis, jam 3 dini hari, tanggal 15 Safar 1122 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1710 Miladiyah, dari seorang ayah yang salih bernama Abdullah dan ibunya yang salihah yang bernama Siti Aminah, di desa Lukgabang. Beliau merupakan anak yang baik dengan budi pekerti luhur dan menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang tinggi. Karena itu, ketika Sultan berkunjung ke Lukgabang dan mengetahui kebaikannya, Sultan langsung tertarik lalu menjadikannya sebagai anak angkat dan sangat menyayanginya. Wujud rasa sayang Sultan ini adalah diberangkatkannya beliau dengan biaya kerajaan ke tanah suci Mekkah pada usia sekitar 30 tahun untuk memperluas ilmu. Umur 30 tahun nuntut ilmu ke luar negeri. Kira-kira sanggup janganlah. Tapi munnya diongkosi orang tuh nyaman aja pian. Bini dibawa emang makin nyaman lagi, munnya bini lawan anak dibawa. Kalau di Tarim itu Pak, ada tempat namanya Bi'atul Mustafawiyah di daerah dekat Darul Mustafa itu. Itu banyak orang-orang Banjar yang berkeluarga menginap di sana sambil belajar dengan Habib Umar. Paling banyak orang Banjar, orang Indonesia paling banyaknya orang Kalimantan, bukan kita Banjar. Ada lagi santrinya Habib Umar Pak, orang daerah Shimal, daerah utara sana. Sampai sekarang masih hidup, umur sidin sekitar 85 tahun, masih belajar lagi sana. Mungkin kalau melihat di streaming YouTube malam Jumat itu Maulid Dia Ulami Habib Umar, biasanya sidin ada putih rambut janggut sidin duduk di muka di sepertama Maulidan Habib Umar itu. Santri makan sebagaimana makannya santri. Goreng di asrama bercampur lawan santri juga. 85 tahun masih kuat lagi sidin. Jadi pernah kita bertanya, ada sebagian kawan kita nih bertakun, kenapa orang-orang Hadramut ini apalagi di daerah pegunungan sana di Dauan, itu mereka kuat-kuat sampai kawan naik ke atas gunung itu sampai 100 tahun umur. Jadi ujar beliau,
tahulah rahasianya kenapa awak kami ini kuat-kuat. Ujar Sidin, menjaga pemakan. Di ketika seseorang menjaga pemakannya, insya Allah inya akan diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami, kata beliau, ketujuh mengkonsumsi madu dengan gandum. Gandum itu ada namanya bur ahmar, gandum merah dicampur sidin lawan madu. Dan di Dauan itu memang terkenal dengan madunya, madu nomor 1 di dunia di Dauan sana. Mudahan kamu katarim kita sabarataan. Allah la ilaha illallah. Sebelum berangkat, beliau terlebih dahulu dinikahkan oleh sultan dengan seorang perempuan yang salihah, warga istana bernama Bajud. Jadi ada seorang perempuan lah, istrinya beliau, namanya Bajud, nama istri beliau. Beliau bermukim di tanah suci sekitar 35 tahun. Berarti berapa? 30 tambah 35 tahun. 65 tahun umur sidin lah. Ya Allah. Selama 30 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah dan 5 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. 30 tahun di kota Makkah, 5 tahun di kota Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau langsung berguru kepada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Guru-guru ternama beliau selama di tanah suci antara lain Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, kemudian Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, Syekh Ibrahim Ar-Rais, dan Syekh Muhammad Al-Jauhari, dan juga Syekh Al-Allamah Muhammad Mirdad, dan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Beliau seorang ahli tasawuf di kota Madinah. Selama berada di kota Makkah, beliau mempunyai beberapa orang sahabat, 4 orang putra Indonesia yang berasal dari 4 pulau besar di Indonesia. Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Jadi ada kekawanan sidin yang serantang seruntung belajar di kota Makkah sana, dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan dari Jawa. Dan 1 orang berasal dari Fatani, Thailand. Jadi di Thailand sampai di Tarim itu banyak orang-orang Thailand yang berasal dari Fatani. Mereka bisa bahasa Melayu dan bisa bahasa Thailand. Jadi Fatani itu nama kota yang khusus bagi orang-orang Muslim di sana di Thailand. Sampai wah ini banyak pian. Munnya kita melihat muhanya itu kayak orang Indonesia juga. Kesemuanya adalah pecinta ilmu dan amal, sehingga setiap pertemuan mereka adalah merupakan majelis ilmu dan amal, baik sama-sama dalam belajar maupun ketika bermudzakarah dalam berbagai bidang ilmu dan sebagainya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada berkahnya, ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita seberataan digolongkan sebagai pecinta para aulianya Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus bighairi hisab bersama mereka dan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidaklah kita keluar daripada majlis ini terkecuali segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat kita di sisi Allah, dan mudah-mudahan kita sabarataan menjadi orang yang mencintai dan dicintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli ma nawa bihi aslafuna salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir